Di Google kalau Anda cari earthquakes gitu, terus ditambahi kata kunci misalnya railway gitu, nanti Anda akan ketika ada gambar, jadi jalan kereta api itu meliuk ini ya setelah terjadi gempa. Dan pada saat gempa bumi ya liukan ini bergerak dia, bergerak. Jadi ya mirip seperti gambar tali tadi ya, yang saya kirim. Gelombang pada tali kan, kalau kita punya tali terus kita kita tiba-tiba kita naikkan gitu kan, nanti kan ada yang impuls gini yang dia bergerak gini ya. Pernah punya pengalaman seperti ini nggak? Ini merambat. Nah ini adalah salah satu contoh perambatan gelombang ya, perambatan gelombang dalam ya kalau kita anggap ini benda satu dimensi ya, jadi nanti gelombang satu dimensional ya. Jadi ibarat jalan kereta ini kan tadinya lurus gitu ya, terus ada gempa, nah gelombangnya ini lewat di rel ini, terus nah dia meliuk ya, seperti ini. Jadi ini contoh bahwa sebetulnya medium bumi itu nanti dia akan mengalami deformasi ya, seiring dengan gelombang seismik dia melalui medium bumi. Nah kita akan belajar ini sekarang gelombang satu dimensi ini melalui ya sebuah fenomena yang tadi saya kirim videonya ya, gelombang tali tadi. Gelombang tali. Nah ini gelombang tali karena satu dimensi, anggap seperti yang gambar video tadi, dia merambat tegak lurus ya dari arah perambatan, atau kita sebut dengan shear wave. Nanti kita akan mencoba melihat fenomena bagaimana kita nanti bisa menghitung atau memodelkan perambatan gelombang seismik, shear wave propagation seperti apa, shear wave propagation. Ya. Ini saya nyoba orek-orek ya. Nah berangkatnya dari persamaan yang kemarin sudah dipresentasikan oleh teman kalian ya, Mas Yusuf, itu kemarin persamaan, ya oleh dari persamaan gerak ya maksudnya, persamaan gerak itu. Persamaan geraknya kemarin apa masnya masih kan nggak maksud yang persamaan satu? Ada yang masih nggak, Mas Surya ingat nggak? Mbak Nisa? Terus mesti gimana itu? Persamaan geraknya. Ada masih ingat? Persamanya gerak kemarin rho, masih ingat nggak? Rho, kemudian apa? So, kemarin 2 kuadrat U I gitu ya, dt kuadrat ini sama dengan kemarin Yusuf menuliskan ada gaya Fi tambah do ini sigma IJ gitu ya, ini do XJ gitu Mas Yusuf ya, masih ingat nggak? Iya Pak. Dengan sigma Betul. ya, sigma IJ apa kan ini kemarin lambda theta Delta IJ IJ gitu ya, tambah ada 2 2 mu mu epsilon IJ. ini deformasinya. Oke, jadi kemarin kan ini ya sampai persamaan ini. Nah ini yang kita dengan persamaan gerak secara umum, karena di sini ada I-nya kan ini tergantung dimensinya berapa, nanti bisa kalau dimensi 3 ya XYZ atau IJK, kalau 2 dimensi ya IJ gitu indeksnya ya. Dan seterusnya. Jadi ini masih persamaan umum.
Sementara di sini ada apa namanya theta ini ya. Theta ini tidak lain adalah ini sebenarnya turunan secara spasial ya di X1 tambah ini U1 ya U2 X2 tambah U3 X3. Kemarin seperti ini ya Mas. Ini tidak lain Iya, adalah Pak. Nah, sekarang kita mencoba untuk menerapkan persamaan ini itu untuk gelombang tali tadi ya, gelombang pada tali atau gelombang satu dimensi ya. Jadi untuk kasus satu dimensi itu misalnya saya pilih ke arah X. Maka persamaannya Mas Yusuf tadi kan hanya kita ambil satu dimensi saja ya. Jadi rumusnya tadi rho, kemudian D kuadrat U1 ya, kita ambil satu komponen dt kuadrat. Ini sama dengan F1 tambah. Nah ini kalau kita ambil yang apa namanya satu komponen saja dan kita ngambil yang shear wave ya. Jadi yang shear wave itu kemarin adalah gelombang S ya, VS. Itu nanti ketemunya kita ambil yang suku ada mu-nya tadi yang sebelah kanan. Jadi tambah mu kemudian ini D kuadrat 1 per dx kuadrat. Nah, jadi persamaannya sebenarnya seperti ini. Sehingga ini kalau saya pindah ya rho-nya di sebelah kanan, nanti persamanya menjadi kuadrat. 1 dibagi dt kuadrat, sama dengan nanti F1 dibagi rho, kemudian ditambah mu dibagi rho, kemudian dikalikan D kuadrat. 1 per dx kuadrat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini kita misalnya atau tidak usah pakai I ya, jadi ini D kuadrat U, ini F rho tambah mu rho. Nah kalau ini dianggap tidak ada sumber ya, tidak ada sumber atau tidak ada gaya yang bekerja pada medium, maka persamaan ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi 2 kuadrat U2 kuadrat. Ini menjadi sama dengan mu dibagi rho dikalikan, atau ini bisa saya mu rho ini sebenarnya tidak lain adalah beta ya, beta kuadrat ya, kecepatan gelombang S U kuadrat U. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya? Dengan U ini apa U? Ada yang tahu? U adalah Medan displacement, Pak. ini displacement atau perpindahan. Displacement itu adalah perpindahan posisi ya, perpindahan posisi. Jadi kalau kita berbicara ada gangguan gitu ya, nanti kita bayangkan titik-titik penyusun bumi, molekul penyusun bumi akan berpindah. Ada displacement yang itu bisa kita modelkan perpindahannya seberapa jauh, seberapa besar. Displacement, kemudian beta ini adalah kecepatan shear wave velocity. Ini sampai akar mu dibagi. Nah, pertanyaannya adalah ini solusinya bagaimana ini persamaan ini diferensial ini. Jadi kan solusinya kita harus mencari U sebagai fungsi X, T ya. Kalau dia merambat pada arah X. Ya. Ini bagaimana? Nah, maka kita akan mencoba untuk menyelesaikan ini. Ini nanti kayak apa sih bentuknya? Ini sebenarnya solusinya nanti tidak lain adalah gelombang tali tadi, karena ini satu dimensional, ya ibaratnya seperti tali tadi. Nah, kita akan menyelesaikan U ini, displacement ini sebagai fungsi X, T ini secara numerik, ya, dengan pendekatan
yang ini kita bahas beberapa minggu terakhir ini adalah pendekatan finite difference. Pendekatan finite difference atau beda hingga. Ya. Nah, finite difference sebenarnya tidak lain adalah sebuah pendekatan yang berangkat dari Taylor expansion atau deret Taylor. Deret Taylor kita sudah kenal ini ya. Jadi deret Taylor adalah sebuah deret untuk mendekati nilai fungsi ya pada x tertentu ya, nilai fungsi pada posisi x tertentu. Jadi misalnya saya punya f pada x, di mana saya tahu x-nya atau x0-nya, saya tahu x0-nya ditambah h. Jadi ini saya bisa dekati dengan cara ini saya deretkan menggunakan deret Taylor, ini sama dengan x0, kemudian ditambah f aksen, ini turunan dari f terhadap x, ini x0, dibagi 1 faktorial, dikalikan h, ditambah ya, f ini turunan orde 2 dari f di x0 dibagi 2 faktorial, ini hanya h kuadrat, terus tambah sampai f n faktorial h pangkat n. Sorry, ini bukan h pangkat n. Kemudian, nah sisanya itu remindernya itu adalah Rnx ini adalah suku sisanya. Jadi masih ada, ini tidak bisa exactly, tapi nanti masih ada sisanya sedikit, errornya sedikit. Tapi ini kecil banget. Nah kalau, jadi ini sudah paham ya semua ya. Jadi kalau saya tahu nilai fungsi di x0, maka saya nanti sebenarnya bisa mencari berapa nilai di dekat x0. Jadi bukan di x0-nya, tapi di nilai yang cukup dekat dengan x0, katakanlah di x0 ditambah h. Yaitu dengan cara itu saya deretkan. Ya. Syaratnya saya tahu turunan nilai f terhadap x, ya, turunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, perhatikan ini sekarang kita akan mencoba mendekati satu nilai f(x) ini, tapi hanya berhenti di orde 1 sampai orde 1 saja, atau orde untuk turunan pertama. Nah, karena saya berhenti di orde 1, maka saya bisa menuliskan bahwa fx0 tambah h ini sama dengan fx0 kemudian ditambah f aksen x0h dan 1 faktorial 1 ya, ini ditambah ini tadi sisanya tadi rn fx. Jadi misalnya x0 itu sama dengan a ya, saya punya f a tambah h sama dengan f a tambah f aksen a dikalikan h tambah f. Fungsi x seperti ini. Kemudian ini kalau saya bagi dengan nilai h, maka saya akan mendapatkan f tambah h dibagi h sama dengan f tambah f aksen a bagi h. Seperti ini ya. Nah kalau saya pecahkan untuk f aksen dari turunan f ya terhadap x ya, f aksen di a, ini artinya saya bisa mendapatkan nilainya itu sama dengan f a tambah h dikurangi f a dibagi h dikurangi r seperti ini ya. Nah kalau misalnya ini kita anggap kecil, ini nilainya kecil, jauh lebih kecil dari suku yang pertama, maka kita bisa mendapatkan pendekatan turunan pertama dari f itu
sama dengan FA tambah H. Kira-kira seperti ini. Ini hanya gambaran sekilas saja bahwa kalau saya punya nilai sebuah fungsi ya di F sama dengan A, maka saya bisa mendapatkan nilai di apa namanya di A yang dekat dengan A, ya A ditambah H tadi. Tapi dalam konteks ini nanti yang akan kita cari itu adalah persamaan turunan. Ya. Persamaan turunan. Nah ini gambarannya, misalnya saya punya fungsi ini ya, fungsi ini, saya punya fungsi seperti ini ya. Kemudian, nah ini tadi ini x0, x1, ini x2, x3, terus saya punya nilai di masing-masing x ini. Nanti kan fungsinya diskrit ya di x1, x0, x1, x2 dengan jarak ini sama dengan h-nya tadi. Maka artinya ini kan nilai f x0, ini nilai f x0 tambah h. Jadi ya. Atau ini kalau saya tulis dengan ini variabelnya tadi a, ini fa, ini fa tambah, gitu ya. Jadi saya bisa mencari turunan dari fungsi ini apabila saya punya nilai f a tambah h ini, ya, dan saya punya nilai fa. Ya. Jadi ini adalah prinsip finite difference. Ya. Jadi artinya apa? Artinya di sini kita bisa juga begini. Jadi saya bisa memperkirakan FA ditambah H ini berapa, ya. Apabila saya tahu FA. Ya. Tapi untuk itu saya harus tahu turunannya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau saya tahu turunannya, maka saya bisa tahu FA ditambah H asal saya tahu FA-nya. Bingung nggak? Kira-kira seperti itu. Nah, inilah konsep finite difference, ya. Konsep pendekatan finite difference. Meskipun sebenarnya di sini masih ada faktor errornya tadi, yang remindernya tadi, ya. Tapi karena dia umumnya nilainya kecil dibandingkan nilai fungsinya, jadi itu bisa diabaikan. Ya. Nah, ini konsep dasar dari finite difference yang mungkin kemarin sekilas di presentasi sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya punya fungsi misalnya Y, ya, turunan dari Y terhadap X, dy per dx ini. Ya. Ini saya bisa dekati dengan nilai Y di I plus 1 dikurangi Y di I min 1, berarti kan indeksnya ya. Ini artinya yang sesudah dikurangi sebelum dibagi dengan 2. Jadi ini perhatikan di sini. Ya, misalnya ini Y1, oke, ini Y1, yang ini ya, ini Y1-nya, yang ini Y plus 1 misalnya. Ini Y. Jadi perhatikan, ini itu berarti kan kalau saya punya 3 titik di sini ya, ini YI, yang di sini YI plus 1, yang di sini YI. Nah, saya bisa mendapatkan nilai turunan di YI ini, asal saya bisa, atau saya tahu di YI plus 1 di sini, dan YI min 1 di sini. Ya. Ini kan H. Ini H. Jadi nilai di YI itu nanti yang YI plus 1 dikurangi YI min 1 dibagi 2H, karena ini jarak ininya ini 2. Persamaan dasar ini bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan? Sampai sini. Nah, coba nanti Anda orek-orek yang turunan kedua kali dari Y, D kuadrat. Y, ini juga di YI. Dx kuadrat. Ini nanti akan sama dengan
YI plus 1 dikurangi 2YI ditambah YI min 1 YI min 1 dibagi H kuadrat. Coba ya nanti Anda orek-orek. Ini kalau turunan 2 kali. Sampai di sini masih oke? Mas Suryo oke? Mbak Nisa oke? Masih oke, Pak. Masih oke ya? Nah, kalau kita masukkan ke persamaan tadi, persamaan di atas tadi, persamaan di atas tadi, ini ya D kuadrat U per DT kuadrat, ini kan ada. Jadi kembali ke persamaannya, ini beta kuadrat, kemudian ini kan tadi. Nah, kalau ini yang kita tinjau sekarang U, jadi saya mau mendekati nilai ini. Kan nanti saya harus mencari pendekatan ini dan ini. Ya. Nah, yang D kuadrat U per DX kuadrat itu nanti akan sama dengan D kuadrat U. Ini sama dengan persamaan ini. Jadi U I plus 1 dikurangi 2 dikalikan UI tambah dengan UI min 1 dibagi dengan DX kuadrat. Oke ya. Ini sampai di sini oke belum? Karena setelah ini kita mau memprogram ini. Iya, Pak. Oke ya. Jadi ini ibaratnya ini talinya, kemudian tali ini saya diskretisasi. Jadi saya pandang sebagai sekumpulan titik-titik itu. Ya. Nanti di sini ada U, katakanlah U0, U1, U2, U3, sampai UN gitu ya. Nah, saya nanti harus ya memecahkan persamaan ini tadi ke sini. Ya. Nah, tujuannya adalah mencari nilai U ini, nilai U di sepanjang tali. Jadi nilai U ini panjang talinya misalnya arah sumbu X. Kemudian juga setiap saat atau pada saat T. Jadi nanti saya akan mendapatkan U X, T. Oke ya, sampai di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke saya nyontohinnya pakai MATLAB aja ya. MATLAB sebenarnya Anda bisa memakai versi online. Anda nanti bisa. Ini MATLAB ada nggak ya? MATLAB mobile di Android juga ada. Tapi MATLAB apa namanya online juga bisa. Di mobile itu ada. Sebentar, saya punya Chrome nggak? Chrome ada nggak? Nah, ini Anda kayaknya harus login dulu, harus membuat account dulu, tapi nggak apa-apa sih. Ini saya punya. Sudah, tadi itu kalau ini
pakai ini ya, sebentar. Saya tak ganti pakai ini ya, sebentar. Oke. Ini oke, ada yang sudah familiar dengan ya, MATLAB. Jadi kita mau memodelkan yang persamaan tadi untuk kasus gelombang satu dimensi tadi ya. Misalnya saya buat fungsi ini misalnya gelombang kali. Ini sebentar ya. Ini oops. Oke. Nah, baru saya tak buka lagi. Oops. MATLAB-nya tidak di situ. MATLAB-nya
Oke, sorry. Terus F12 Oke, bisa rapi ya. Ini kelihatan ya? Belum, Pak. Netlabnya? Oh, sudah. Sekarang sudah, Pak. Oke, kita buat coba fungsi tadi ya, persamaan tadi kan sebetulnya bisa kita tulis ya kalau dalam program itu tadi kan itu yang sebelah kanan itu right hand side-nya itu yang persamaannya kan betanya kuadrat ya, kecepatan gelombang shear-nya, kemudian dikalikan dengan tadi U-nya tambah 1, kemudian dikurangi dengan 2 kali UI, gitu kan. Kemudian ditambah U I-1 ini ya. Ini dibagi dengan dx kuadrat. Kalau di MATLAB kuadrat itu, ada yang belum pernah pakai MATLAB? Nanti kapan-kapan kalau belum pernah kita adakan, Mas Anu bisa tuh, Mas Yusuf bisa training for trainers. Ya, Pak. Siap. Teman-teman ya nih ya. Ini Pak paling simpel nih buat saya. Meskipun ya ini yang yang official itu berbayar, tapi kalau untuk akademik, untuk student ini murah banget sebetulnya. Sehingga saya juga beli ini. Jadi nanti nggak usah bingung, nanti U-nya itu karena kita mau memodelkan ada dua variabel ya, X sama T ya. Nanti U-nya itu kan ada yang U awal gitu kan, terus U update. Jadi kalau kita 3 step tadi ya, U1, U0, U1, U2 gitu ya. Nanti nah yang U0 itu yang awal gitu kan, terus nanti setelah itu ada update-nya U1, kemudian jadi sampai 3 step. Ya. Tapi itu sebenarnya U. Kalau dalam matematiknya U, tapi dalam komputasi itu nggak bisa hanya 1, jadi harus kita buat nanti ada U1, U2, U3. Tapi nanti itu akan interchangeable, nanti itu sama itu sebenarnya. Isinya sama, tapi variabelnya kita buat. Jadi persamaan utamanya sebenarnya ini. Terus tadi kan dt kuadrat yang sisi sebelah ruas kirinya ya. Jadi kalau itu nanti saya mau mecahkan untuk U-nya, itu kan nanti yang sisi sebelah kanan RHS itu akan berpindah ke kiri. Ya. Jadi dikalikan dengan dt kuadrat, dikalikan dengan right hand side tadi yang di atas ini, tambah dengan 2 dikali dengan U2I, dikurangi dengan U1. Nah, ini saya hanya mencuplek persamaan utamanya saja, tapi selebihnya nanti akan ada, ini hanya komen saja ya, kalau ada tanda persen ini. Komen ini dia nggak dieksekusi. Jadi ini persamaan utama tadi, yang kita tulis baru saja tadi. Jadi di kuadrat U per dt kuadrat,
sama dengan beta kuadrat, berarti kan ini bentuknya kan masih asli ini, beta kuadrat ditambah UI plus 1 dikurangi dengan 2 kali UI ditambah dengan UI min 1 dibagi dx kuadrat. Ini yang persamaan tadi kita pecahkan. Tapi yang du per dt kuadrat, nah ini yang U3 ini. Ini kan nanti menjadi, ini kan du per dt kuadrat. Ya, du per dt kuadrat. Kemudian, nah sekarang ini akan kita terapkan untuk memodelkan gelombang tali. Ya. Maka kita membayangkan bahwa tali ini ya ibaratnya bumi ya. Bumi ini apa namanya? Kita modelkan atau kita anggap satu dimensi ya. Bumi satu dimensi, panjangnya tertentu. Jadi saya harus mendefinisikan panjang. Ini jadi panjangnya itu misalnya max X-nya, ini panjang X-nya, ini 200 kilo, ini kilometer satuannya ya. Kemudian untuk waktu juga harus kita definisikan, waktunya mau sampai berapa detik ya, karena kalau kebanyakan juga nanti kita nunggunya kelamaan. Ya, misalnya waktunya Tmax ini misalnya 35 detik saja. Ups. 35 detik, ini dalam satuan second atau detik. Nah, kemudian tadi kan kita mendiskretisasi mediumnya ya. Kalau satu dimensi ya bayangannya tadi kayak yang saya buat tadi, U1, U2, U3, dan seterusnya. Ya. Nah, diskretisasinya tadi kan kita sebut katakanlah untuk arah X nanti dx, kalau T-nya dt gitu ya. Jadi ini dx, ya. Dx ini misalnya 1 gitu kan, 1. Kalau satuannya kilo berarti ini 1 kilo, kemudian dt ini saya 0,05 detik gitu. Jadi ini nganunya agak rapat. Tapi nanti bisa diubah, Anda bisa mengubah sembarang ini. Kemudian time-nya itu nanti berarti 1, ini selisihnya dt, ini sampai Tmax gini ya. Kemudian betanya ini 4 km per detik misalnya. Detik. Kemudian dx-nya sudah. Kemudian, nah ini, nanti kita akan memberikan gaya di medium satu dimensi ini. Karena kalau tidak ada gaya ya dia 0 terus nilainya. Maka harus kita ganggu. Katakanlah pengganggunya nanti berupa fungsi sinus gitu ya, fungsi sinus kuadrat, jadi bentuknya impuls Gaussian tadi ya, yang kita berikan pada waktu tertentu, jadi tidak di awal, tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita definisikan ini mulai T-line ini mulainya kita beri impuls, ini katakanlah 10 detik setelah berjalannya waktu. Kemudian X-nya itu mulai dari 0, kemudian dx, ya, kemudian max X-nya ini panjang medium satu dimensinya. Sehingga panjang X ini, besok ini Mas Yusuf ini yang menerjemahkan. Length dari X, jadi panjang X, kemudian sumbernya nanti tak taruh di tengah-tengah ya. Jadi sumbernya taruh di tengah-tengah tali, half X gitu. Ini tapi saya bulatkan ya, ceiling saya bulatkan ke atas, tengah kali NX. Kira-kira ya. Kemudian U1-nya ini awalnya dia 0, jadi zeros semuanya.
Ini dari NX ini. U2-nya juga zeros ini sama dengan U1. U3-nya juga U1. Jadi mula-mula semua 0 ya. Oke, jadi ini kita mendefinisikan mediumnya tadi. Jadi mediumnya panjangnya 200, kemudian kita nanti akan memodelkan sampai 35 detik, kemudian dx-nya itu 1 kilo, dt-nya 0,05 ya. Second ya. Sehingga waktunya nanti ini ada berapa itu? 1 dibagi 0,05 ya. Kemudian kecepatan rambat gelombangnya 4 ya, betanya 4 km per detik. Nah, sekarang kita mulai mengiterasi ya sebagai fungsi waktu ya, jadi for k sama dengan ini saya beri spasi. Ini sama dengan 1 jadi panjang waktu ini. T-nya itu sama dengan ini, singkat saja ya, time ke K. Kemudian for I 2 NX-1. Jadi sebenarnya kan X-nya dari 1 sampai NX ya, panjangnya NX ya. Tapi karena ini nanti kita akan menghitung apa namanya I-1 dan I+1. Jadi saya antisipasi jangan sampai dia kelebihan atau kekurangan. Jadi biasanya saya mulai dari 2 dan NX dikurangi 1. Karena kalau mulainya 1 sampai NX nanti error karena dia tidak punya nilai di sebelumnya dan nilai di sesudahnya. Ya. Kemudian ini baru masuk ke yang tadi. Ya. Ini diiterasi sebagai fungsi waktu ya ini. 2 ini, kemudian N. Ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, jadi U3 ini, nah ini sebenarnya syarat batas sih sebenarnya. Syarat batas. Nanti yang sisi sebelah kiri itu syarat batas. Apa namanya? Jadi kalau gelombang tali itu kan kalau ujungnya itu terikat, maka dia akan dipaksa di 0 ya. Karena dia diikat di situ. Tapi kalau ujungnya bebas, dia nanti akan mengikuti amplitudenya. Kira-kira itu. Jadi nanti yang satu ujungnya adalah terikat, yang satu ujungnya nanti adalah ujung bebas, kita buat seperti itu ya. Kemudian U3 NX ini 0. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, sumbernya saya mulai T sama dengan 10 tadi ya. T-nya itu kurang atau sama dengan T ln tadi. Maka saya membangkitkan sebuah, ini maunya di half X tadi. Ini sebuah fungsi sinus. T dikalikan T dibagi dengan T ln. Tapi saya kuadratkan biar tidak berupa fungsi sinus, tapi berupa seperti fungsi Gauss. N, kemudian for I sampai NX, kemudian ini saya dengan U1I sama dengan U2I, U2I sama dengan U3I gini. N, kemudian masih kurang satu lagi N. Kita coba ya, ini tidak ada error. Gelombang tali sini. Terus saya coba gambar ya, ini sekarang. Jadi ini sebenarnya sudah ada di sini, di bagian ini tuh sudah menghitung dia U-nya sebagai fungsi T dan X ya. Sebagai fungsi E dan X. Jadi ini kalau saya simpan sebagai seismogram misalnya ini sudah bisa. Ini.
maka ini sama dengan ini saya ambil semuanya. Oke, ini saya coba ya, ini gelombang kali. Ntar ini menunggu sampai selesai. Bentar. Ini, oh, ini gambarnya terlambat ya, sebentar. Ini biar gambar saat dia ngeplot, kalau di MATLAB dia ada perintah draw now. Jadi dia nanti tidak nunggu sampai selesai, tapi ketika dia ngeplot itu, perhatikan. Nah ini sumbernya di tengah tadi ya, half x, x-nya 200 kilo tadi ya. Jadi sumbernya mulai dari 100 kilo di tengah, terus di generate saat t-nya 10 detik, ya 10 detik dari pelan-pelan. Perhatikan, nanti dia merambat masing-masing ke kanan dan ke kiri. Ya. Kanan dan ke kiri. Nanti yang kanan itu ujung terikat, jadi nanti dia akan dipaksa tetap di X sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kiri ujung bebas. Nah, yang bebas dia amplitudenya tetap naik. Kalau yang kanan itu ujung terikat, nah dia akan polaritasnya balik. Terus dia bergerak berlawanan. Cuman ini skalanya jedat-jedut ya. Nanti kalau biar tidak jedat-jedut, ini skalanya kita paksa. Ini biar bagus, ini tak ini tak tebalin, kemudian aksisnya saya paksa di ini kan tadi 0, 200 min 1,5, saya beri setengah ini. Kemudian ini saya tambahi teks ya biar kelihatan itu tadi 175,1,3. Kemudian teksnya itu isinya ini T waktunya ya ini second, tapi ini itu sebenarnya adalah informasinya ada di T tadi. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sorry, tadi 10 talent 10 itu bukan 10 detik, tapi 10 poin. Ya, makanya dia langsung mulai. 10 itu berarti 10 kali 0,05, jadi setengah detik. Setengah detik dia baru muncul. Kelihatan ya, ini kayak gelombang tali, kalau mau dipercepat nanti kecepatannya digedein. Ini kalau Anda nanti sudah bisa ngetes ini apakah ini 4 km per detik enggak, kan itu ada detikannya tuh. Ada detikannya. Nanti dilihat kalau dalam 1 detik dia merambat 4 kilo berarti ini sudah benar. Tapi kalau enggak, nanti dilihat mungkin ada yang tidak pas. Sampai di sini kira-kira Anda punya bayangan nggak? Punya insight gitu? Bahwa nanti kita akan bekerja dengan hal-hal seperti ini. Jadi dari persamaan gelombang, nanti kita modelkan. Ini 1 dimensi. Besok kita akan melihat kalau 2 dimensi kayak apa. Monggo, ada yang mau ini dari sini nanti bisa kita explore. Anda nanti bisa explore banyak hal ya, termasuk kalau mediumnya tidak homogen. Jadi talinya itu nanti
tidak seragam. Ya, misalnya nanti yang sepertiga terakhir itu lebih tebal gitu ya. Apa yang terjadi? Nanti secara natural perambatan gelombangnya akan mengikuti mediumnya. Nanti akan ada fenomena pantulan di situ. Amplitudenya berapa bisa dihitung, rasionya antara yang diteruskan sama yang dipantulkan. Jadi ini nanti fenomena gelombang sudah include semua di sini, tinggal Anda hitung aja. Ada komen, pertanyaan dari ini? Monggo, silahkan. Mas Suryo, paham nggak? Mbak Nisa, Mbak Siti? Ada komen? Atau pertanyaan? Besok yang lebih menarik yang dua dimensi, yang perambatan gelombang dua dimensi nanti lebih menarik lagi, Karena nanti kita bisa melihat ada pantulan dari samping gitu ya. Nah, nanti tantangannya kalau di dalam perambatan gelombang seismik kan pantulan dari samping itu nanti harus dihilangkan dari samping dari bawah karena itu tidak natural ya. Pantulan hanya ada di permukaan bumi ya. Tapi kanan kiri bawahnya itu kan dia gelombang seismik ya merambat terus sampai tak berhingga. Sehingga nanti perlu skema untuk menyerap bagian samping dan bawah itu namanya absorbing boundary condition yang nanti harus kita masukkan di dalam persamaan gelombang tadi, nanti ditambahi absorbing boundary. Tapi besok agak lanjut. Pak. Gimana Mas Isop? TLN tadi berarti mulai awal gelombangnya Pak ya? Mulai awal gelombangnya tapi dihitung ini kan 10 skala apa namanya? 10 indeksnya ya, bukan detik ya. Indeksnya itu kan mulainya dari katakanlah dari 0 tapi DT-nya kan 0,05. Jadi mulainya 0,5 detik sih. Ini kalau misalnya kalau 100 itu berarti kan 5 detik ya misalnya. Kita ganti 100. Ini sebenarnya untuk main-main udah bisa sih. Jadi nanti baru 5 detik dia muncul. 3, 4, 5. 5 itu mau muncul. Tapi ini nanti jadi pelan sekali ini anunya. Jadi pelan sekali. Jadi kira-kira gitu, Mas. Muncul gelombangnya itu yang itu tadi Pak ya, yang U3 itu ya Pak. Sin pi T per T ln kuadrat itu Pak ya. Jadi ini adalah fungsi sumbernya istilahnya. Oh iya Pak. Ini fungsi sumbernya. Biasanya orang mendekati fungsi sumber itu kalau enggak dengan ini, dengan sin kuadrat atau Gaussian function ya, atau Ricker wavelet. Ricker wavelet itu turunan pertama dari Gauss function. Jadi turunan 2 kali ya. Turunan pertama nanti masih kebalik, turunan 2 kalinya baru Ricker wavelet kayak topi. Kalau ini enggak ada ya, ini yang tadi yang F itu yang kita corek tadi. F-nya itu ini. Ini gangguannya. Kalau nggak ada gangguannya ya talinya tetap 0 terus, dia nggak ada gelombangnya karena nggak ada energi yang merambat, nggak ada gangguan. Jadi itu namanya fungsi sumbernya. Nah nanti kalau di dalam perambatan dalam simulasi gempa yang lebih kompleks nanti sumbernya double couple, bentuknya matriks. Sesuai dengan mekanisme sumber gempanya. Nanti ada M00, M01, M02, dan seterusnya. Oh iya Pak. Jadi U3 itu tidak lain adalah menggambarkan F. Itu menggambarkan F ya, betul. Terus U1 yang
spasialnya, U2 temporalnya Pak ya? U1 sebetulnya U1, 2, 3 itu sama dia. Cuman Oh saya iya. di temporal betul di temporal 0, temporal 1 dan temporal 2. Tapi itu kan nanti bergerak terus ya. Jadi saya hanya ingin istilahnya ini pada saat sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita membayangkan ya apa namanya, karena ini 2 dimensi ya, perambatan pada arah X. Kalau X kan jelas ya. Jadi saya pada saat X1, X2 sampai X100 misalnya, itu nilainya bisa saya dekati dengan finite difference tadi. Tapi kita juga T. T-nya itu kan kalau membayangkannya ya tadi, jadi saat ini, sebelum dan sesudah. Maka nanti setiap kita memodelkan gelombang, itu nanti akan ada 3U nanti, U1, U2, U3. Yang U2 itu now, yang U1 itu before, yang U3-nya itu after. Ya. Tapi itu nanti akan sama semua. Maksudnya itu yang sekarang kan nanti akan pada waktu berikutnya nanti akan menjadi after ya. Sementara yang before itu pada saat T berikutnya menjadi yang now. Paham nggak? Jadi itu nanti akan identik semua, dia kan akan bukan identik, tapi nanti akan menggantikan satu dengan yang lain. Jadi yang sebelum itu menjadi sekarang, yang sekarang menjadi after. Ya. Oh, Terus itu akan berat. Jadi memang nanti perlu 3 variabel itu ya, untuk memodelkan temporalnya. oh ya. Gitu ya. Nah, nanti bayangkan misalnya ini bisa dipakai untuk main-main. Misalnya ya tadi heterogen talinya, maka yang saya ubah di mana? Ya. Ada ide nggak? Saya ngubahnya di bagian apa? Beta Pak. Mana? Beta. Oke, jadi betanya nanti X-nya kan kita ada apa namanya? Ada ada 2 ya X-nya ya. Jadi katakanlah misalnya yang saya punya 300 nanti ya panjangnya saya jadikan 300, yang 200 ini 4. Nah, yang dari 201 sampai 300 itu betanya beda. Monggo kalau mau nanti tinggal diubah. Ini cuma ganti X-nya itu aja, X sama betanya aja. Yang bawah ini sama. Punya tetap. Tapi dengan betanya diubah di sini, nanti ada beta 1, beta 2, nanti fenomena gelombangnya akan kelihatan berbeda. Ada pertanyaan? Jadi ini yang dari 4K ini sampai akhirnya ini tidak berubah. Ya, kalau saya mau membuat model yang heterogen talinya. Jadi tinggal mendefinisikan talinya saja. Talinya itu di sini hanya diwakili oleh beta saja. Beta itu kan isinya tadi mu dibagi rho kan. Jadi di situ ada unsur mu-nya, elastisitasnya, ada unsur densitasnya sebetulnya. Tapi ini diwakili dengan beta. Oke, bingung nggak? Nisa bingung nggak, Nis? Kamu mungkin baru lihat ini ya? Pernah lihat? Saya lagi nyoba, Pak. Masih bingung? Baru lihat ini ya? Oh iya. Nggak apa-apa, nanti sambil direnungkan aja. Ini kalau di sharer, ini sebenarnya kodenya dari sharer, tapi di sharer itu pakai Fortran, tak jadikan MATLAB. Tapi secara prinsip sama. Besok kita coba yang 2D ya. Yang 2D. Jadi inilah nanti kunci kita memahami seismologi itu sebenarnya nanti kuncinya di sini ya setelah saya belajar ya dari kalau hanya kuantitatif hanya persamaan itu oke lah kita tahu ya secara filosofi, tapi melihat secara langsung gelombang seismiknya itu dari sini. Yang kemarin saya pernah cerita ke Mas Yusuf itu kalau saya melihat event-event gempa itu jadi membayangkannya sampai ke sini, ini kira-kira make sense nggak gitu bentuk kayak gitu untuk sebuah event natural atau event yang lain gitu, event vulkanik dan sebagainya. Jadi ini
Ya ada dua mazhab sih. Ada orang yang hanya melihat seismogram saja. Jadi observe seismologist ya. Kali ini nanti kita akan belajar sedikit tentang yang disebut dengan computational seismologist. Ini nanti yang akan mengkaji masing-masing bentuk ada wiggle-wiggle gelombang seismik ya, waveform-nya itu tuh apa itu dari sini. Semua nanti akan berbicara tentang medium ya dan interaksi dengan sumber dengan medium. Ya nanti akan ke depan trennya ya ke arah ini, ke arah full waveform. Sudah ya, ini biar Anda merenung dulu. Ini saya rekam ya nanti mudah-mudahan nggak terlalu besar. Anda bisa lihat-lihat lagi. Ini saya bolak-balik, Anda bisa nyoba. Kalau yang suka Python juga ada versi Python-nya di buku Scherer yang baru. Kalau MATLAB ini saya lebih familiar dengan MATLAB. Cukup ya, sore ini ya. Ini saya mau tanya. Pak, saya mau, ya, yang half X itu dia yang tadi gaya pengganggu itu atau bukan, Pak? Half F ini posisi gangguannya mau diletakkan di mana? Ini kan tadi di tengah ya. Oke. Kalau saya letakkan di 150, nanti dia geser di posisinya tidak di half, tapi di 150 dia. Jadi posisi gangguannya mau diletakkan di mana? Berarti itu posisi. Itu posisi dalam kilo. Nah, itu kan mulainya di 150 kilo tadi. Kalau tadi yang di tengah, ya mulainya. Kalau saya mau mulainya di 40 sini, mulainya di depan, bisa juga ini diganti 40. 40, saya stop dulu ya. 40. Nanti dia mulainya ini di 40. Gitu nih. Kalau tadi kan half X itu ya, biar karena kadang-kadang variabelnya kan saya ubah-ubah, saya sampai nggak tahu nanti munculnya di mana, jadi biar itunya juga ikut berubah, tetap di tengah, nggak berubah ya tetap di tengah ya itu tak jadikan half X. Tapi sebenarnya itu bisa diisi angka, terserah mau diletakkan di mana sebenarnya. Jelas? Iya, Pak, jelas. Jelas nggak? Coba nggih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusi besok hari Kamis, terus besok kita coba extend yang 2 dimensi ya nanti biar Anda semakin jelas. Baru nanti kita lihat beberapa skema numerik yang lain kalau masih ada waktu. Ini saya